Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang dan Tuan Mohriduan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7434 sampai bab 7437. Xiao Churan, yang merasa sedih, naik ke kamarnya. Baik ayah maupun ibunya tidak menyadari gejolak emosi yang dialaminya. Ia sudah terbiasa dengan hal ini. Orang tuanya tampaknya tidak mampu berempati. Di rumah ini, selain Ye Chen, tidak ada yang peduli dengan perasaan atau emosinya. Pada saat itu, Xiao Changkun dan Emalan sepenuhnya fokus pada bagaimana membuat perjalanan mereka ke Maladewa sepadan dengan biayanya, tidak menyadari mata Xiao Churan yang merah dan bengkak karena menangis. Kembali ke kamarnya, Xiao Churan mencuci wajahnya dengan air dingin, mencoba menenangkan emosinya, dan mulai berpikir tentang bagaimana meninggalkan Ye Chen dengan cara yang akan meminimalkan dampak padanya. Pertama, dia perlu memastikan rencana Ye Chen pada hari kedua bulan kedua penanggalan lunar, hari pengangkatan kepala naga. Jadi, dia mengambil ponselnya dan mengirim pesan suara kepada Ye Chen di WeChat. "Sayang, bagaimana rencanamu untuk merayakan ulang tahunmu tahun ini?" Saat itu, Ye Chen sedang santai di belakang panggung menyaksikan pertunjukan tawana. Menerima pesan Xiao Churan, dia menjawab tanpa ragu, "Sayang, kamu selalu menyukai Gu Qiui, bukan? Konser perpisahan terakhirnya kebetulan diadakan pada hari kedua bulan lunar kedua di Yanjing. Bagaimana kalau kita pergi ke Yanjing untuk liburan romantis dan menonton konsernya? Bagaimana menurutmu?" Xiao Churan tertegun sejenak setelah menerima pesan itu. Jika dia tidak bertemu Tang Sihai, dia tidak akan berpikir ada yang salah dengan rencana Ye Chen. Dia bahkan mungkin tersentuh ketika dia berpikir untuk mengajaknya ke konser di hari ulang tahunnya. Tetapi sekarang, setelah mengetahui Gu Qiui adalah tunangan Ye Chen, hatinya terasa sakit dengan pengaturannya. Keputusan Gu Qiui untuk menggelar konser pada hari ulang tahun Ye Chen dua kali jelas bukan suatu kebetulan. Pada saat itu, Xiao Churan merasakan penolakan dan keengganan yang mendalam terhadap rencana Ye Chen. Namun setelah menenangkan diri dan memikirkannya, dia menyadari ini sebenarnya kesempatan bagus untuk meninggalkannya. Dia dan Ye Chen bisa pergi ke Yanjing untuk menghadiri konser Gu Qiui, dan dia bisa mengatur agar Tang Sihai membawa orang tuanya pergi sementara itu. Setelah orang tuanya pergi, dia akan mencari cara untuk menjauh dari sisi Ye Chen. Kemudian, mereka bertiga menghilang dari kehidupan Ye Chen. Dia akan meninggalkan sepucuk surat di rumah mereka di Jinling, menjelaskan semuanya saat dia kembali dan membacanya. Xiao Churan tidak bermaksud menyembunyikan alasan kepergiannya. Bagaimanapun, Ye Chen telah menyembunyikan identitas aslinya selama bertahun-tahun, dan dia tidak ingin melakukan hal yang sama. Dia bermaksud memberitahu dalam surat itu bahwa dia tahu tentang latar belakangnya dan jalan balas dendam yang akan dihadapinya. Agar tidak menghalanginya, dia pergi agar dia bisa fokus menghadapi musuh-musuhnya tanpa khawatir. Mengenai apakah mereka akan bertemu lagi, Xiao Churan berpikir panjang dan keras sebelum memutuskan. Dalam surat itu, dia akan memberitahu Ye Chen untuk tidak mencarinya. Pernikahan mereka terjerat dengan terlalu banyak hal di luar cinta, perjodohan, penipuan, dan kesenjangan status yang besar. Karena Ye Chen benar-benar dari keluarga Ye Yanjing, bukan anak yatim piatu Jinling, surat nikah mereka kemungkinan tidak memiliki kekuatan hukum. Mengakhiri pernikahan akan lebih baik bagi keduanya. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Alasannya untuk mengakhiri hubungan itu ada dua. Pertama, dia memberitahu Ye Chen bahwa jika dia ditipu, dia akan memilih bercerai. Namun, alasan kedua lebih penting. Xiao Churan tahu bahwa jarak antara dirinya dan Ye Chen sangat besar. Jika dia kembali ke keluarga Ye dan tetap menikah dengannya, dia akan menjadi wanita yang membuat iri di seluruh dunia, yang akan melihatnya sebagai gadis biasa yang beruntung yang menikah dengan salah satu pewaris teratas dunia. Xiao Churan adalah wanita berkemauan keras. Dia tidak ingin dicap sebagai istri orang kaya atau Cinderella di dunia nyata. Alih-alih menjadi bagian dari keluarga kaya, dia lebih memilih hidup sederhana dan santai. Terlebih lagi,
Gu Qiwi jelas lebih cocok untuk Ye Chen, karena telah berkorban begitu banyak untuk menemukannya selama bertahun-tahun. Secara emosional dan logis, dia adalah wanita terhormat yang pantas untuk dipenuhi kebutuhannya. Mengakhiri pernikahannya dengan Ye Chen akan membuka jalan bagi mereka. Hasil yang indah. Jadi, dia menjawab Ye Chen, "Kalau begitu, pada hari kedua bulan kedua, mari kita pergi ke Yanjing untuk liburan romantis dan menonton konser Nona Gu. Setelah selesai, saya mungkin perlu melakukan perjalanan bisnis. Anda bisa pulang, dan saya akan terbang dari Yanjing ke Rongcheng." Ye Chen penasaran dan bertanya, "Mengapa tiba-tiba melakukan perjalanan bisnis ke Rongcheng?" Xiao Churan berpikir sejenak dan menggunakan alasan yang baru saja dibuatnya. "Seorang klien merekomendasikan teman dekatnya kepada saya. Temannya memiliki villa besar di Rongcheng yang perlu direnovasi. Dia ingin saya memberikan rencana desain, jadi saya perlu datang untuk melakukan inspeksi di lokasi." Dia merasa gugup dan bersalah mengatakan ini. Gugup, bertanya-tanya apakah Ye Chen akan mengetahui kebohongannya. Merasa bersalah, karena ini mungkin pertama kalinya dia berbohong kepadanya. Namun, dia segera menyadari bahwa selama bertahun-tahun, Ye Chen mengaku bahwa dia berkeliling sambil membaca Feng Shui. Mungkin pola pikir dan motifnya mirip dengan kebohongannya tentang perjalanan bisnis. Pikiran ini membuatnya mendesah dalam hati. Pernikahan mereka benar-benar cacat, dipertahankan oleh banyak kebohongan demi stabilitas. Ye Chen, dia bayangkan, pasti sudah kelelahan, mencari-cari alasan dan meminta bantuan orang lain untuk bertindak di rumah setiap kali dia perlu menangani urusan rahasianya. Ye Chen sangat mempercayai Xiao Churan. Mendengar tentang perjalanan bisnisnya, dia tidak ragu dan bertanya, "Sayang, apakah kau ingin aku ikut? Aku akan bebas di hari itu." Xiao Churan menjawab, "Tidak perlu merepotkanmu. Ini pekerjaan, bukan liburan. Membawa suamiku ke diskusi proyek mungkin akan membuat klien berpikir aku tidak profesional. Tidak akan lama, hanya kunjungan ke lokasi untuk mengambil foto dan pengukuran. Aku akan mengerjakan rencana desain di Jinling dan mengirimkannya secara online." Ye Chen tidak terlalu memikirkannya dan tersenyum. "Baiklah, setelah konser, kamu pergi ke Rongcheng, dan aku akan kembali ke Jinling." Xiao Churan menghela napas lega. Setelah rencananya selesai, dia bermaksud mengunjungi kuil Qixia nanti untuk memberitahu Tang Sihai tentang detailnya. Begitu dia dan Ye Chen berangkat ke Yanjing, dia akan mencari alasan agar Tang Sihai membawa orang tuanya pergi. Setelah berpisah dengan Ye Chen di Yanjing, dia akan meminta Tang Sihai diam-diam membawanya keluar dari Huaxia juga. Keluarga mereka yang beranggotakan 3 orang tidak memiliki banyak hal yang mengikat mereka. Kerabat seperti neneknya telah lama terpisah. Selama mereka bersama, kemanapun bisa dilakukan. Selama bertahun-tahun, mereka mengandalkan perawatan Ye Chen. Sekarang, saatnya baginya untuk mempertimbangkan kebutuhannya. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Pink Mania. Beberapa hari yang lalu, Ye Chen mengikuti Tawana ke beberapa kota, menemaninya untuk menyelesaikan semua penampilannya di Tiongkok. Setelah pertunjukan di Yanjing, Ye Chen sudah menyesal telah mengambil tugas ini, tetapi tidak ada jalan kembali. Setelah memberitahu istrinya bahwa dia akan menjadi direktur Feng Shui Tawana, dia tidak bisa meninggalkannya di tengah jalan. Setelah 20 konser, Changi Motors memperoleh pengakuan besar baik di tingkat nasional maupun dunia. Meski demikian, hingga kini Changi Motors belum merilis satupun model mobil. Namun, Ye Chen tahu betul bahwa dalam berbisnis, satu prinsip harus diikuti, ketenaran harus datang lebih awal. Selebriti internet rebus, sebelum mendirikan Xiaomi Motors, telah menggembar-gemborkan topik tersebut, dengan menyatakan ia akan mempertaruhkan kehormatannya seumur hidup pada Xiaomi Motors, yang langsung menarik perhatian besar terhadap perusahaan tersebut. Dan, seperti yang diharapkan, penjualannya meroket. Changi Motors dinamai sesuai nama ayah Ye Chen, jadi Ye Chen berharap dapat berusaha sekuat tenaga agar merek tersebut benar-benar berkembang dan menjadi kebanggaan merek nasional Tiongkok. 20 konser Tawana memberikan manfaat besar bagi Changi Motors, karena saat dunia mengikuti konser tersebut, mereka juga belajar tentang merek mobil hebat ini. Ye Chen percaya bahwa ketika Changi Motors meluncurkan model pertamanya tahun depan, itu akan menciptakan keajaiban dalam penjualan mobil domestik.
Saat pertunjukan berakhir, suasana hati Tawana tampak memburuk. Setelah tur, ia akan kembali ke Amerika Serikat. Awalnya, ia seharusnya memulai liburannya dan kembali ke keluarganya setelah konser di Tokyo. Tetapi penundaan ini membuatnya harus menunggu selama sebulan. Keluarganya merindukannya, dan keluarga anggota timnya merindukan orang-orang yang mereka cintai. Tetapi ia tidak ingin pergi. Pertemuannya dengan Ye Chen telah mengubah cara pandangnya terhadap dunia. Dia telah jatuh cinta pada pria Tiongkok yang kuat namun pendiam ini. Di dunianya, musik dulunya adalah yang terpenting. Tetapi akhir-akhir ini, dia sering berhayal bahwa jika Ye Chen memintanya untuk kawin lari, dia akan tanpa ragu meninggalkan semua sumber daya dan statusnya di industri musik dan hiburan. Sayangnya, dia tahu pria Cina ini tidak tertarik padanya. Pada jamuan perayaan setelah tur berakhir, Tawana minum sebotol penuh anggur merah. Dalam keadaan mabuk, matanya yang berkaca-kaca tidak pernah lepas dari wajah Ye Chen, menatapnya dengan tatapan penuh kerinduan. Setelah menghabiskan waktu bersama, anggota timnya menyadari bahwa dia mulai memiliki perasaan terhadap Ye Chen, tetapi semua orang merahasiakannya. Tawana selalu memperlakukan timnya dengan baik, sehingga loyalitas mereka tinggi. Bahkan jika keduanya tidur bersama selama tur, berita itu tidak akan pernah bocor ke dunia luar. Sayangnya, Tawana tidak memiliki pesona itu. Dia tahu bahwa setelah makan ini, Ye Chen akan kembali ke Jinling, dan begitu mereka berpisah, siapa yang tahu kapan mereka akan bertemu lagi. Jadi, setelah minum terlalu banyak, mengabaikan anggota tim di sekitarnya, dia langsung pergi ke Ye Chen, meraih lengan bajunya, dan dengan mata merah bertanya, "Tuan Ye, apakah kita akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi?" Ye Chen tersenyum, "Selama kamu menjaga kerjasama yang erat dengan Changing Motors, kita akan punya banyak kesempatan untuk bertemu lagi." Tawana berkata, "Saat model mobil Anda diluncurkan, Anda harus mengundang saya untuk menjadi duta global. Saya tidak akan mengenakan biaya sepeser pun." Ye Chen mengangguk, "Seorang duta besar jelas bukan masalah, tapi kami akan membayar apa yang menjadi kewajiban. Selain itu, karena kamu sangat pandai menulis lagu, tulislah lagu untuk Changing Motors juga." "Tidak masalah." Tawana menyetujui tanpa ragu. Katanya, "Bahkan jika Anda meminta saya untuk memproduksi seluruh album untuk Changing Motors secara gratis, saya tidak akan keberatan." Ye Chen tertawa, "Kata-katamu sudah cukup." Tawana bertanya lagi, "Ngomong-ngomong, Tuan Ye, apa rencana Anda setelah kembali ke Jinling? Sebentar lagi tahun baru Imlek, apakah Anda tidak berencana untuk liburan?" Ye Chen tidak berani mengungkapkan rencananya yang sebenarnya, jadi dia tersenyum dan berkata, "Belum ada rencana, saya akan lihat nanti kalau sudah waktunya." Tawana menghela napas dengan sedikit penyesalan, lalu berkata, "Sebenarnya, aku tidak benar-benar ingin kembali ke AS. Keluargaku terus mendesakku untuk kembali, tetapi aku berpikir untuk memilih tujuan liburan agar bisa bertemu mereka di sana." Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Pink Mania. Ye Chen bingung, "Mengapa kamu tidak ingin kembali ke AS? Bukankah menyenangkan berada di rumah bersama keluargamu? Kamu sudah lama pergi." Tawana tampak gelisah. Tentu saja, ia ingin bertemu keluarganya, tetapi alasan ia tidak ingin kembali ke AS sederhana. Ia tidak ingin berhadapan dengan pacarnya, Trevor Kennedy. Hubungan mereka telah mengalami perubahan mendasar, dan orang yang sudah tidak lagi mencintainya secara naluriah ingin menjauh, menghindari kontak sebisa mungkin. Idealnya, mereka bisa bertahan lama tanpa bertemu atau berkomunikasi, yang sering disebut orang sebagai ghosting. Yang lebih baik lagi, setelah periode menghilang beberapa lama, pihak lain mungkin merasa muak dan mengusulkan untuk putus, sehingga dia dapat dengan mudah menyetujui dan mengakhiri hubungan yang sudah lama ingin dia akhiri, bahkan tanpa bertemu. Jadi, Tawana berharap untuk tidak kembali ke AS, atau jika dia kembali, hanya tinggal sebentar sebelum mencari alasan untuk pergi. Namun, dia tidak bisa memberitahu Ye Chen apa yang ada dalam pikirannya. Karena takut Ye Chen akan menganggapnya wanita yang pelin-pelan, jadi dia sengaja memasang ekspresi lelah dan berkata, "Kembali ke AS membuat saya sulit beristirahat. Reporter dan paparazzi akan terus mengejar saya. Bahkan jika saya tinggal di rumah, mereka akan berkemah di luar. Saya lebih suka mencari tempat yang tenang untuk liburan yang layak." Ye Chen mengangguk sambil tersenyum, "Itu ide bagus, lakukan saja kalau kau mau." Kemudian dia menambahkan, "Oh,
Ngomong-ngomong, saya sudah memesan tiket pesawat kembali ke Jinling pukul 6 pagi. Sekarang sudah lewat pukul 1 pagi, saya akan berangkat dalam beberapa jam lagi. Semoga perjalanan pulang Anda aman. Tawana, terkejut dan kecewa, bertanya, Tuan Ye, Anda akan berangkat secepat ini? Mengapa tidak memesan penerbangan berikutnya agar Anda bisa beristirahat sebentar? Tidak perlu, Ye Chen tersenyum, aku merindukan istriku, aku ingin menemuinya lebih cepat. Tawana mengangguk lesu, mengumpulkan keberaniannya untuk berkata, Tuan Ye, biar saya antar Anda ke bandara nanti. Tidak perlu, Ye Chen menolak dengan sopan, aku sudah memesan tumpangan untuk menjemputku dari hotel. Selain itu, jika seorang bintang besar sepertimu pergi ke bandara untuk mengantarku, itu mungkin akan memicu rumor jika seseorang melihat, yang tidak akan baik untuk kita berdua. Baiklah. Hati Tawana terasa sakit, tetapi saat ini, dia tidak punya pilihan lain yang lebih baik. Dia pun berkata dengan nada lembut dan penuh emosi, kalau begitu saya doakan perjalanan Anda aman, Tuan Ye. Ye Chen mengangguk lembut padanya sambil tersenyum, sampai kita bertemu lagi, Nona Sweet. Pesta perayaan tim berlanjut hingga pukul 4 pagi. Lagi pula, menggelar 20 konser dalam sebulan adalah yang pertama bagi Tawana sejak debutnya, mencetak rekor kerja baru sekaligus mendapatkan bonus yang belum pernah ada sebelumnya. Dengan liburan panjang yang semakin dekat, semua orang bersemangat. Ketika Ye Chen pergi, Tawana tidak berani turun ke bawah untuk mengantarnya, hanya menonton dari jendela ruang perjamuan saat dia masuk ke dalam mobil taksi. Pada saat itu, air mata yang mengalir di matanya tidak dapat lagi ditahan, mengalir di wajahnya. Agennya datang ke sisinya, dengan lembut memegang tangannya untuk menghiburnya. Tawana, beberapa hal memang seperti ini, selalu meninggalkan penyesalan. Kamu perlu belajar untuk melepaskannya. Aku tahu, Tawana cepat-cepat menyeka air matanya, tersenyum meremehkan, aku tahu wanita sepertiku tidak pantas mendapatkan Tuan Ye. Terkadang, kita tidak bisa tidak jatuh cinta pada pria yang tidak akan pernah bisa membalas cintamu. Setelah itu, ia menyeka air matanya yang masih mengalir dan berkata kepada agennya, bantu aku memilih tempat liburan yang tenang. Setelah kembali ke AS, aku akan menginap 1 malam di rumah, lalu mengajak keluargaku dan segera pergi. Jangan sertakan Trevor, aku hanya ingin bersama keluarga. Agennya mengangguk mengerti, dan berkata, jika Anda menginginkan kedamaian mutlak tanpa gangguan paparazzi, resort pulau adalah pilihan terbaik. 1 pulau, 1 hotel, orang yang bukan tamu bahkan tidak bisa masuk ke pulau, tempat yang sempurna untuk menjauhkan wartawan dan paparazzi. Tidak masalah, kata Tawana segera, pilih saja yang terbaik, tidak perlu kukatakan. Atur saja rencana perjalanannya, aku ingin beristirahat di kamarku. Baiklah. Aku akan memilih 1 dengan tepat sekarang. Bersambung.